masuk ke dalam literary theory yang digunakan untuk literary studies, untuk menganalisis sebuah fenomena, sebuah entitas, sebuah kejadian. Masuk lebih teknis lagi, kalau metodologi atau cara menganalisis itu tidak lain dan tidak bukan adalah applied theory, teori yang sedang diterapkan, yang diaplikasikan. Ya. Terus saya ulang-ulang terus 4 hal yang kalian kuasai dalam belajar, setidaknya ya 4 hal ini at least ya setidaknya yang harus kalian kuasai. 1 definisi, 2 historical background, ada sedikit sebut nama teoris pakarnya, kejadian-kejadiannya, kenapa sampai lahir begitu teori atau stream pemikiran ini. Yang ketiga, karakteristik kekhasan dari teori tertentu sehingga tidak muncul di teori yang lain. Minggu lalu juga saya sudah menekankan kalau literary theory itu adalah lens, perspektif, how to see something, cara melihat, cara pandang. Yang keempat yang harus kalian ketahui adalah how to apply. Jadi semacam stages, steps, langkah-langkah. Kalau kita mau menerapkan teori ini untuk menganalisis sebuah entitas, sebuah karya, sebuah kejadian, fenomena atau apapun. Dan 4 soal itulah yang akan menjadi soal ujian dari saya juga. Soal ujian ini ya. Online saja, masih belum offline. Isi di Google Form seperti ujian Introduction to Translation Studies ya. Oke, sudah 33, kita mulai masuk. Saya akan mulai dari formalism. File yang saya share ini tampak? Tampak, Pak. Okay, thank you. Selain itu juga kan file sudah saya share kakak di WhatsApp group. Atau ada yang sudah baca-baca sedikit. Formalism itu nama teorinya ya, formalism. Tapi untuk mengaplikasikannya dia masuk dengan istilah formalis criticism. Ada kritiknya. Jadi kritik itu kan memaknai sebuah karya. Kalau kritik sastra memaknai karya sastra. Nah ini kalau formalism teorinya, how to apply formalism ya melalui formalis criticism. Salah satunya melalui formalis criticism. Nah di antara 4 variabel in literary studies, formalism itu ada di bagian the word itself, focus on the text only. Kalau ada penulis, pembaca, teks, konteks atau budaya yang menaungi, nah dia ada di ranah focus on the text only. Jadi pemaknaan karya sastra hanya dicari yang apa ada di dalam lembar-lembar naskah itu, tidak di luar lembar-lembar naskah itu. Itu bisa jadi kekhasan ya. Formalisme bisa menjadi kekhasan, bisa mendefinisikan dirinya juga. Saya suka mengawali dengan ini karena istilah technical terms dalam dunia akademik apapun banyak sekali ya, banyak sekali. Tidak hanya dalam sastra, jadi dalam ilmu politik ada istilah ini dalam istilah. Padahal ya tentu beda, kita nggak boleh sama. Misalkan saya bilang formalism is sometimes called new criticism. Tentu beda, new criticism itu banyak di luar, maksudnya di luar Rusia. Tapi mereka punya semangat yang sama, makna karya sastra itu harus dilihat dari naskahnya saja. Itu beda istilahnya, beda pakarnya kan begitu. Minggu lalu juga sudah saya bilang ongoing debate literary theory itu. Bahkan dalam teori yang sama, pakar yang berbeda, beda. Ya. Formalism sama new criticism sama, punya mazhab, punya keyakinan, makna itu based on the text only. Tapi tentu mereka punya irisan-irisan argumen yang tidak mau disamakan, dan seterusnya ya. Nanti kalian buka buku lagi, ada pakar yang nyebut practical criticism. Ada close reading, text explication. Ya ini beda istilahnya, tentu beda juga, cuman mereka punya lagi-lagi benang merah semangat yang sama. Ya.
Nanti ada structuralism, stylistic. Ya. Tentu kalau dibilang sama mereka marah. Itu kita sebut beda, tapi mereka punya semangat yang sama. Masuk ke pemahaman formalism, ignoring any cultural or historical context, mengabaikan cultural historical context, diabaikan, koma, ignoring any biographical background on another, mengabaikan background biografi dari seorang pengarang. Ini masih koma, masih mengabaikan juga any political or philosophical implication and any moral or psychological dynamics. Nah, ini berarti dia semua ignore, diabaikan, dia nggak peduli dengan itu. Formalist is more interested in simply taking a text apart to see how it works. Text apart berarti teksnya saja ya, untuk melihat how it works. Nah, ketika kita fokus on the text only, dan itu adalah naskah sastra, mau tidak mau kita nggak punya pilihan lain selain fokus on the intrinsic element dan melihat how it works, itu kaitan antara satu elemen dengan yang lain supaya saling berkaitan. Ya. Singkatnya, suatu tokoh karakter itu begini, memunculkan persepsi begini karena settingnya begitu. Jadi ada korelasi, ada ikatan yang kuat. Sering saya pakai contoh, ini saya ulang lagi. Ada itu naskah drama. Kalau saya ngajar drama, biasanya saya ajarkan itu. Tapi udah 2 tahun saya nggak ajar drama. Judulnya The Zoo Story, Edward Albee. Sering saya beri contoh nih, karena ini pemahaman yang bagus untuk mengkaitkan satu elemen dengan elemen yang lain. Di situ diceritakan ada pria usia 40-an tahun duduk-duduk baca buku di taman di hari Minggu sore. Padahal diceritakan dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Minggu sore, umur 40-an, sudah berkeluarga, kok duduk-duduk baca. Ada karakter, dikasih setting Sunday afternoon, setting of place-nya di sebuah park, taman begitu. Nah, kita akan mengkaitkan dengan kemana anak istrinya ini. Oh, ini mungkin loneliness, alienation, punya problem di rumahnya. Mungkin itu dugaan-dugaan kita yang bisa muncul. Datang penulis lain, karakternya sama. Kita ngarang aja ya. Orang 40-an sudah berkeluarga. Lah kok baca buku tapi dikasih setting Senin pagi di taman. Kita punya asumsi itu. Oh, dia pria umur 40 punya anak istri, kerjalah ini harusnya Senin. Suara dari luar ini masuk enggak ke Zoom kalian? Masuk, Pak. Masuk, Bapak. Masuk, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Mas? Siapa itu? Tommy? Agak masuk, saya lagi ngajar. Oke. Tadi sampai mana? Lupa lagi ya. Apa tadi saya terakhir ngomong apa? Harusnya kerja, Pak. Umur 40 tahun. Apa? Yang umur 40 tahun seharusnya kerja. Oh iya. Di karakter umur 40-an di taman. Tadi kan settingnya minggu sore di taman. Kalau settingnya minggu sore di taman, kita menimbulkan asumsi loneliness, ada problem di rumahnya. Tapi kalau settingnya begitu kita ganti Senin pagi, oh ini mungkin punya masalah di kantor.
oh mungkin dia nganggur, atau apalah. Inilah yang disebut dengan karya sastra. Begitu settingnya diubah, berubah tuh ceritanya. Nah, formalism melihat itu sebagai karya sastra. Jadi, simply taking a text apart, teksnya saja, dan melihat how it works, melihat bagaimana itu bekerja. Bicara bekerja itu kan seperti mesin gitu lah. Karena ininya begini, dia jadi begini. Kalau ininya dirubah, dia berubah lah gitu. Ya. The focus of criticism is the way the component of language. Ya. Kalau minggu lalu, 2 minggu lalu, saya menjelaskan kalau author itu literature is expressive, ini berarti literature is language. Kalau kemarin karya sastra, kalau biographical criticism kan karya sastra itu merupakan ekspresi si pengarang. Kalau reader respond, karya sastra itu mampu menginfluence pembaca. Kalau feminis dan lain-lain yang kaitan dengan realitas, karya sastra itu benda budaya yang merekam kenyataan. Nah, kalau formalism mendefinisikan sastranya bukan itu, tapi definisinya adalah literature is language. Ya. Jadi ini sebuah entitas, sebuah karya yang menggunakan medium bahasa untuk menyampaikannya. Ya. Jadi mediumnya bahasa. Sehingga hal-hal yang menjadi concern fokus dari formalis adalah formal elements yang relate dengan language-nya. Kalian kelas B, ini lebih mudah. Kemarin penerjemahan dengan saya ya. Minggu ini tidak ada kelas, hanya mengumpulkan tugas, tapi minggu lalu saya menyampaikan materi apa. Madeng masih ingat yang ikut kuliah penerjemahan? Apa materi dari saya minggu lalu? Puisi, Pak. Ya, puisi, penerjemahan puisi. Penerjemahan puisi itu kan saya bagi ada meaning, musical element, sama structure. Kalau mau mengkaji formalism gimana? Ya itu, dikaji meaningnya, ada diksi, ada figurative language, ada symbolism, bagian musical elemennya ada rhythm, ada sound, structure-nya ada penggunaan syllable, dan seterusnya. Itu yang dikaji kalau mengkaji. Kalau saya mengkaji cerpen dengan formalism, ya kita lihat unsur-unsur pembentuknya melalui narasi dan dialog, ada karakter, setting, plot, theme, point of view, dan seterusnya. Ya. Jadi itu melihat how does the text achieve its effect. Artinya dia harus minggu lalu saya bilang ada musical element, ada diction. Dan itu pasti berkaitan kalau sastra, ya. Karena dia pakai diksi inilah sehingga muncullah sound-sound seperti ini. Ya. Karena formalism ini fokus on the text only, ya dia tidak punya strategi lain selain close reading. Dibaca, dan dibaca ya. Close reading itu one examine, dibaca, seeking to understand its structure. Its structure itu berarti masih pisah-pisah. Kalau misalkan mau mengkaji formalism di puisinya Sonat 116 kemarin, berarti diksinya dulu kamu analisis sampai simbolism, terus bagian dari musiknya, nah bagian strukturnya ada berapa bait, looking for patterns, melihat patterns-nya, sehingga menghubungkan part satu dengan part yang lain. Ya. Nah, yang disebut dengan overall effect atau effect itu berarti semacam tema yang memuat seluruhnya. Karena temanya begini, ada diksi begini, ada sound begini, strukturnya begitu. Jadi formalism ini melihat sastra sebagai kayak mesin gitu loh. Ya, mesin motor. Ada ininya, ada itunya, karena ketemu bunyilah mesinnya. Karena pakai diksi ini, sound begini, lahirlah tema ini. Ya. Formalism encourages close attentive reading. Close reading, pembacaan yang close ya.
Analysis sharpen readers critical reading and thinking skill ya. Kalau banyak baca tuh pasti critical readingnya bangkit, thinking skillnya membaik. Lanjut, formalism demands textual evidence. Textual evidence, jadi harus ada bukti teksnya. Teks apa nih? The color purple. Saat kamu mau bilang karakternya, misalkan tadi dalam naskah drama The Zoo Story, saya mau angkat loneliness. Mana bukti loneliness-nya begitu? Nah, bukti loneliness-nya itu berarti textual evidence-nya apa? Keterangan yang menunjukkan dia umur 40. Kutipan yang ada di naskah itu yang menunjukkan kalau dia seorang pria umur 40 sudah berkeluarga. Baru hanya itu tidak cukup. Baru ditambahkan kutipan tentang setting waktu dan tempat saat dia membaca. Itu textual evidence tuh. Nah, baru saya cari kaitannya, baru muncullah loneliness, muncullah alienation, dan seterusnya. Textual evidence. Puisi ini menggunakan simile. Di baris keberapa? Di diksi yang mana yang menunjukkan itu simile, figurative language-nya, ya, imagery yang figuratif. Ya. Itu namanya textual evidence, bukti nyata. Ya. Nah, ini masuk pada pemahaman how to apply formalism untuk menganalisis sebuah karya. Ini dia menggunakan methodology of close reading, pembacaan yang close, yang maksimal ya. Satu, nggak mau ya dibaca, karena fokus on the text only, yang dibaca naskahnya saja. Read the text again, baca lagi, baca terus. Nah, ini sudah mulai annotate the text, mulai menandai hal-hal yang mau kalian kaji. Nilai kan kalian mau mengkaji figurative language dalam sebuah puisi gitu kan, analisis ya figuratif. Itu boleh tuh formalism. Nah, annotate itu kan menandai begitu ya. Bisa wujudnya mengkasih garis bawah, pakai stabilo, pakai stick notes ditempel, stabilonya mau warna pink boleh, hijau boleh, terserah ya. Nah, kata-kata yang kamu stabilo tadi itulah yang kamu analisis. Ya. Now examine the key passage yang sudah kamu annotate tadi, yang menurutmu krusial sesuai dengan ide yang kamu cari. Kan yang kamu annotate itu kan ada di halaman, kalau novel ada di halaman 1, ada di halaman 5, kalau puisi ada di baris 1, baru di baris 7, baru ada lagi. Nah, dicari itu kaitannya antara yang kamu highlighting tadi. Ya, sesuai dengan apa yang ingin kamu cari kan begitu. Nah, ini baru mulai fokus nulis buat kesimpulannya. Ini kan sebelum menulis langkah-langkahnya gimana, yang ditulis tuh ya ini. Saya ulangi karena ini krusial. Ini poin keempat, bagaimana cara mengaplikasikan close reading. 1, baca. 2, baca. Dalam proses pembacaan yang kedua, mulai menandai, menstabilo, pakai stick notes, dan lain-lain. Yang ditandai apa? Ya sesuai yang kamu cari. Kalau kamu ingin mengkaji unsur-unsur intrinsik, misalkan kemarin diksi. Nah, kamu stabilo tuh diksi-diksi yang kira-kira krusial, yang punya peran penting dalam membentuk temanya. Didukung oleh, saya sebut ada imagery. Ada imagery yang visual, yang deskriptif itu, sama yang figuratif. Majas-majas, kamu stabilo. Simbolisme, saya beri pemahaman itu benda konkret yang menyampaikan makna yang lebih luas. Ada benda, ada sapu tangan, stabilo. Nah, yang kamu stabilo itu baru kamu analisis.
Analisis itu namanya kamu maknai, kamu kata-katai sesuai dengan apa yang kamu tujukan. Ya. Contoh lagi, proses baca kemarin kan ada puisinya sonet itu ya, sonet 116. Sekarang misalkan kamu ingin mengkaji struktur yang ada di sonet itu, strukturnya. Kamu baca, yang ditandai apa? Yang ditandai jumlah silabelnya yang 10. Struktur yang ada rimanya terakhir, A, B, C, D itu kamu stabilo. Ya. Termasuk yang baris-baris, ini 4 baris, ini 4 baris, 2 baris. Baru yang kamu stabilo itu kamu maknai. Makna itu artinya kamu tulis dalam bentuk paragraf begitu. Apa penjelasan dari kata yang kamu stabilo itu. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Nyambung ya? Oke. Kalian diam-diam aja, perhatikan dan konsentrasi. Nah, ini metode formalism. Saya coba nyerempet sedikit ke eco-criticism. Gimana cara menganalisis menggunakan eco-criticism? Sama, kita tuh nggak punya pilihan lain kecuali reading. Cuma nanti ada beda sedikit. Nah, di sini. Ini kalau pakai eco-criticism. Caranya gimana sih, Pak? Saya ini ada novel. Saya mau mengkaji eco-criticism. Kan definisi, ini pemahaman ya, sekali nyambung nanti kuliah setelah ini. Eco-criticism itu kan kaitan sastra dengan lingkungan. Salah satu stream dari eco-criticism itu mengkaji representation of nature. Yang kamu baca apa? Kamu baca novelnya. Cuma nggak cukup, karena kan kalau formalism fokus on the text only, kalau eco-criticism tidak. Artinya kamu harus baca buku eco-criticism, harus baca understanding about environment, yang masuk representasi nature itu apa saja, dan itu kan tidak ada di karya sastra ini, adanya di buku luar. Jadi tinggal tambahkan, entah di nomor 1 atau nomor 2 yang kamu baca. Nah, baru sama, bagian highlighting yang kamu tandai. Kalau tadi mau mengkaji setting, yang ditandai setting. Kalau kamu ingin mengkaji eco-criticism, bisa jadi setting kamu tandai juga. Karena ini kan representation of nature. Sungai, hutan, kamu tandai. Underlining, stabilo, pakai pensil, pakai pulpen yang merepresentasikan nature, yang menunjukkan isu-isu lingkungan yang kamu tandai itu. Terus apa? Sama selanjutnya. Kamu kaji yang kamu stabilo tadi, kamu cari kaitan stabilo satu dengan yang lain, sehingga melihat patterns yang ada, bisa memformalisasikan sebuah question, permasalahan. Selesai ditulis. Ganti lagi. Gimana Pak cara menerapkan teori feminis? Feminis sih. Kita tuh nggak punya cara lain, tetap baca. Misalkan mencari nilai feminis di novel Color Purple ini. Gimana caranya? Ya baca novelnya sampai habis. Cukup, nggak cukup. Kamu harus baca nilai-nilai feminis itu apa. Dia carinya di buku feminis yang kamu lihatnya di fenomena yang ada dalam real life feminism itu apa sih? Gitu. Sudah baca nih, udah baca. Tinggal nambahkan pembacaan tentang feminis yang ada di luar karya sastra. Sama habis itu. Habis itu menandai, yang ditandai apa? Yang representasi feminis tuh. Kamu baca halaman 1. Oh, ini perempuan kok dipukuli. Wah, ini sangat mendowngrade perempuan ini. Stabilo. Wah, ini perempuannya buang sampah sembarangan. Karena buang sampah sembarangan, perempuan boleh tuh jadi masuk. Oh, ini feminis. Bagaimana perempuan diperlakukan. Saya ganti kacamata formal eco-criticism. Jadi yang di stabilo yang buang sampahnya karena berkaitan dengan lingkungan. Oh, ini ada perempuan diperlakukan seperti ini, tandai lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi basic atau konsep atau fondasi dalam mengaplikasikan sebuah teori itu kurang lebih ya beda-beda udah pasti. Tapi dia punya pattern langkah-langkah yang similar. Permasalahannya adalah hanya kan beda cara pandang, beda teori, beda cara pandang.
Beda cara pandang itu kan artinya melihat. Ini kan yang kita sebut dengan the whole things novel. Kalau feminis ya tidak semua dikaji, yang ada nilai-nilai feminisnya saja. Kalau mengkaji formalisme, mau mengkaji karakter setting plot, yang menunjukkan karakter saja. Yang menunjukkan setting, yang menunjukkan kejadian-kejadian tertentu. Mau mengkaji Marxis, yang menunjukkan adanya permasalahan, konflik, berdasarkan kelas sosial yang berbeda dengan kriteria utama, misalkan economic aspect. Itu aja. Ini ada perbedaan kelas, tapi bukan masalah ekonomi yang nggak ditandai kalau kamu sedang pakai kacamata Marxis. Kalau kamu pakai kacamata postkolonial, oke, oh masuk ini. Jadi begitu ya untuk jawab soal nomor 4. Ini yang bisa dikaji, kamu nanti lihat juga yang di materi atau di buku teori apapun singkatnya unsur-unsur intrinsiknya ya. Nah, saya mau lanjut mau bicara pakar dari formalisme ya. Setidaknya ada 2 kelompok. Sebetulnya dia tidak sendirian ya. Peter Skolovsky itu sama-sama dari Rusia ini awalnya. Roman Jakobson itu awalnya dari Moskow dulu, Rusia. Peter Skolovsky dari kata Petrograd, kalau nggak salah nama daerahnya di Rusia. Ya. Tentu ada teman-teman yang nggak mungkin sendirian. Ya. Buku awalnya Art as Device. Kalau Peter Skolovsky itu kalau kita baca, dia tuh hanya bilang bicara habit. Kita tuh kalau misalnya dia ceritakan pakai istilah kamar. Kalau kamu punya kamar, pertama masuk ke kamarmu, kamu tuh senang sekali. Itu seperti perasaan kalau itu sastra. Tapi karena habit, tiap hari di kamar, itu lama-lama nilai-nilai ketertarikanmu menurun. Yang dia sebut Skolovsky jadi karena habit, jadi bukan sastra lagi kira-kira. Ya. Jadi semangat dari kelompok ini adalah ini mencari literariness. Ini saya sedang bicara historical background. Mencari literariness, kegelisahannya apa? Jadi teori-teori pemikiran itu harus berangkat dari kegelisahan atau problems apa yang ada. Sehingga lahirlah, kalau enggak yang ngapain kan? Feminis itu kan karena gelisah perempuan tidak punya hak suara. Perempuan tidak equal lahir. Queer studies, gerakan LGBT lahir kenapa? Karena ada homofobia. Banyak orang nggak suka, benci, lahirlah gerakan itu. Postkolonial lahir apa? Era-era pasca penjajahan, entah jadi minder atau apa, gelisah. Budaya-budaya yang dulu tertindas oleh colonizer, mulai bangkit, dan seterusnya. Jadi, ekokritisisme, gelisah lihat kerusakan lingkungan. Sastra bisa apa? Nah, kalau formalisme ini lahirnya, dia kan ingin mencari fokus pada literariness, kesastraan dalam sebuah teks. Ya. Jadi bisa kita duga kegelisahan mereka tuh ada naskah yang mungkin bukan sastra menurut kelompok ini, tapi dianggap sastra. Ini bukan karya sastra nih, gitu. Dugaan-dugaan asumsi, karena mereka ingin memisahkan mana literary text dan non-literary text. Ya. Karena begini, sejarah Amerika itu kan walaupun umurnya sudah lama, 400-an tahun, tapi kan mereka cukup terlambat kalau dibandingkan dengan Inggris. Ya. Termasuk produksi karya sastranya, sehingga awal-awal pengakuan Amerika itu, bahkan pidato presidennya saat itu tuh diklaim as literary work. Diklaim. Ya. Nah, menurut kelompok ini kan harus bisa dibedakan, sastra ya sastra, ini bukan sastra. Kan. Formalism focus to treat literature as a special use of language. Jadi sastra itu harusnya tidak sama dengan practical atau everyday language. Dia poetic language yang puncak tertinggi dari penggunaan bahasa. Sehingga harus dibedakan bahasa sastra sama bahasa yang non-sastra. Ya.
Kalau practical language kan untuk komunikasi. Kalau literary language itu kan dibuat untuk membuat reader tuh menimbulkan persepsi baru gitu. To see differently, melihat yang berbeda. Makanya dalam penerjemahan saya kasih level tertinggi langsung puisi, bikin sonat tuh. Sulit. Kelas A sudah tuh, nggak ada yang saya kasih nilai A karena abai semua pada strukturnya. Ya enggak apa-apa karena memang sulit. Yang penting makna nomor 1 yang bisa soundnya diperhatikan. Puisi. Dalam puisi itu kalau udah muncul kata black itu saya bilang belum tentu hitam maknanya. Bisa kesedihan, keberanian, kemarahan, banyak lagi. Bisa dignity kan orang wisuda tuh pakai black semua. Bisa juga kesedihan karena kalau orang meninggal kita pakai baju hitam. Tapi nanti kalian menerjemahkan surat, dalam surat itu ada penyebutan black, itu almost 100%, almost ya. Kecuali nama orang, nama tempat. Itu tends to hitam as a color. Ya. Nah, formalisnya membedakan begitu. Nanti kalian kalau menerjemahkan puisi mungkin repot, tapi nanti menerjemahkan surat gampang, Pak sulit ya. Jadi ada istilah poetic language, literary language, ya. Kalau everyday language, bahasa sehari-hari itu cenderung transparan, kalau poetic itu belum tentu. Ya. Sehingga poetical language act against automatization, sesuatu yang otomatis. Jadi isu yang diangkat formalism adalah isu defamiliarization, sesuatu yang unusual, yang berbeda, bukan habit, bukan sesuatu yang diulang-ulang. Seperti kamar tadi itu, tiap hari di situ jadi biasa. Ya. Sehingga misalkan kalau dalam Indonesian literature 10-20 tahun belakang untuk mendefinisikan sebuah kecantikan tuh pakai objek bulan gitu ya. Wajahmu bagai rembulan. Dan itu menunjukkan kecantikan. Nah, bagi formalism kalau diulang-ulang terus mukamu kayak rembulan, lama-lama menjadi habit. Jadi biasa, jadi bukan poetic language lagi. Harus muncul perumpamaan baru. Mukamu seperti mouse ini. Nah, mouse ini kan penting. Wajahnya sangat penting. Nggak ada mouse ini saya repot kalau mau gerak-gerakkan komputer. Ya. Muncul perumpamaan bagai kulkas. Nah, kulkas itu kan bikin awet makanan, tidak membuat apalah, terserah. Itu konsep familiarization. Tapi nanti kalau secara rutin, habit berulang-ulang, kulkas untuk mendefinisikan wajah orang, kulkas, menjadi habit lagi, menjadi bukan poetic language lagi. Ini pemahaman formalism. Lanjut konsep informalist criticism, maksudnya formalist criticism tadi apply-nya ya, tolong bedakan. Kalau teorinya formalism itu teorinya. Formalist criticism itu kritik yang menggunakan teori formalism. Ya. How to apply formalism itu sulit di-apply langsung ke karya sastra, dia di-apply-nya dalam wujud formalist criticism. Ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, the familiarization, the itu artinya tidak atau membalik, familiar ya familiar, hal yang wajar yang sering kita dengar. Kayak rembulan kan kamu sudah familiar. Tapi nemu puisi wajahmu bagai spidol, nah itu kan nggak biasa. Nanti beda buku, beda istilah. Ada istilah laying bare, alienation effect. Tentu beda istilah, beda makna ya. Tapi mereka punya semangat yang sama, ingin memberikan mendefinisikan sastra itu harus sesuatu yang unik, yang baru, yang beda, yang tidak sama dengan everyday language. Ya. Fokus formalist criticism itu juga ini masih dalam kaitan
pendekatan the familiarization, dia melihat plot and story yang tidak sejalan. Maksudnya begini, kalau story itu kan chronological event, kejadian yang urut runut berdasarkan waktu. Kalau dia nulis cerpen, misalkan kamu ingin nulis novel tentang dirimu, kamu awali dengan lahir di mana, TK, SD, SMP, kuliah, dan seterusnya. Tapi kalau plot itu adalah cara penulisnya untuk menyampaikan cerita. Belum tentu urut. Bisa jadi dia mulai dari kuliah. Saat kuliah, flashback saat dia kelas 3 SD. Maju lagi saat SMA. Artinya kalau story itu urut, kalau plot itu kan sequence of events, sekumpulan kejadian. Nah, itu suka-suka si pengarang. Yang dimaksudkan oleh formalism terhadap plot and story adalah traditional pattern of plot. Mudahnya begini, kita kalau bikin naskah drama ada introduction, isi, penutup. Urutannya begitu. Nah, formalism itu ingin sesuatu yang beda, mulai cerita langsung dari endingnya, tidak dari introduction. Dan ini sudah mulai banyak. Kalau kalian pernah nonton film, detik ke-10 di awal sudah muncul. Tiba-tiba ada penjelasan, tiba-tiba ada kejadian, terus muncul 3 bulan sebelumnya. Nah, ini yang menurut formalism hal yang literariness. Kalau mulai dari introduction, begini. Nah, itu sesuatu yang familiar, klise. Menurut formalism ya tidak menarik untuk dikaji. Contoh lain untuk pemahaman plot and story. Kalau kalian pernah membaca, menonton cerita-cerita detektif, kisah-kisah pembunuhan, ini bagus untuk belajar plot and story ya. Kalau kejadiannya ada pembunuh, ada pembunuhan, ketangkap pembunuhnya, kan singkatnya begitu ya. Kalau story ini chronological event. Kalau ditulis kan harusnya ada orang punya motif untuk membunuh orang, ketemu orangnya dia bunuh, ada detektif menginvestigasi, dia tertangkap. Ini kan story. Tapi kan plot umum dalam cerita detektif itu apakah mulai dari, kan alurnya beda, mulai dari ada pembunuhan, baru ada detektif mengidentifikasi, ketemu pelakunya, diinterogasi, baru ketemu motifnya. Padahal kalau motif membunuh kan, kalau chronological event kan ada di awal. Ada orang punya motif, dia membunuh, diinvestigasi, tertangkap. Itu story dalam cerita detektif. Tapi plotnya kan nggak seru kalau penjahatnya ketahuan di awal. Sehingga penjahatnya terakhir. Plotnya dulu, pembunuhannya dulu, bingung siapa yang melakukannya, baru ada detektif, tertangkap, baru tahu motifnya. Salah satu hal yang membuat formalism ini tidak begitu ramai gitu saat ini, karena memang alat ukurnya sulit. Konsep the familiarism itu very subjektif. Sesuatu yang sastra bagi seseorang bisa jadi bukan sastra bagi orang yang lain. Itu satu. Yang kedua, in one moment, pada momen tertentu, something can be put in unfamiliar and shocking experience. Satu waktu, sesuatu ini bisa disebut, oh ini unfamiliar nih. Untuk orang-orang yang melihat pertama kali. Sesuatu yang baru. Later, kemudian, entah berapa tahun kemudian, karena ini berulang-ulang, mengukurnya sulit, jadi it becomes familiar. Ya. Seperti tadi wajahmu bagai rembulan. Ini mulai dikritik, wah itu nggak sastra, terlalu biasa, gini-gini. Sehingga muncullah pengarang-pengarang kontemporer yang menggunakan pemaknaan untuk sebuah kecantikan itu macam-macam. Ya. Tetapi kalau pemaknaannya macam-macam dari wajahmu bagai kulkas, gitu, berulang-ulang kan semacam pendulum yang swing. Lama-lama nanti 10-20 tahun ke depan
Yang sastra itu yang wajahmu bagai rembulan lagi, wajahmu bagai rembulan lagi. Maksudnya yang dulu disebut literariness, karena jadi habit jadi tidak literariness, karena tidak jadi habit jadi literariness lagi. Nah, itu kendala ukuran formalisme. Tapi kenapa tetap diajarkan? Karena kalian tuh mau pakai teori apapun. Saya nggak setuju formalisme Pak Sigit. Nggak masalah. Saya tuh sukanya Marxis. Silahkan. Toh kamu akan balik ke sini juga. Ya. Marxis mau bicara kaya miskin. Jatuhnya ke karakter. Dia kaya di situ disebut representasi kelompok tertentu karena ada setting tertentu. Kembali lagi kita mundur ke teori tadi sebagai sebuah struktur yang berkaitan. Jadi kamu formalisme ini teori balik pulang ke rumahmu lah, ya. Kamu pakai feminis silahkan, mau pakai Marxis, postkolonial, postmodern, poststrukturalis, kamu tetap harus pulang ke unsur-unsur intrinsik. Harus kembali ke situ lagi. Saya nggak mau formalisme, maunya historical criticism. Mana bisa historical criticism without any setting of place and time? Nggak bisa. Kamu harus balik pulang ke setting. Saya mau mengkaji tokoh feminis. Kamu akan pulang ke teori karakter sebagai unsur intrinsik sebuah literary work. Kamu tetap harus memperlakukan sebagai pemikiran formalisme yang dia harus berkaitan antara satu dengan yang lain. Untuk formalisme ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke eco-criticism? Kita break dulu 5 menit supaya tidak terjadi pencampuran materi. Saya ingin kalian mengendapkan apa yang saya sampaikan tadi, membagi 4 poin tadi. Definisi formalisme, historical background dari formalisme, terus kekhasan karakteristik dari sebuah pemikiran formalisme, dan cara menganalisis menggunakan formalisme. Coba dirangkai lagi 5 menit ya, saya tinggal saya masuk ke kritisisme. Sedikit aja karena materinya beririsan model materi.
Kita mulai lagi. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, thank you. Eco-criticism dari kata ekologi, lingkungan. Ya. Ekologi itu sebetulnya makhluk hidup, flora, fauna, itu memuat sedalamnya. Ini saya senang mengawali dari yang seperti ini. Jadi istilah yang masih asing yang terjebak dalam satu istilah. Tadi formalism aja, yang fokus on the text only itu udah banyak. Konsep defamiliarization itu dari itu kan tulisan Rusia diterjemahkan macam-macam. Eco-criticism juga begitu ya. Jadi ada buku yang kalau kita baca dia tidak muncul eco-criticism tapi muncul istilah eco-poetic, bio-poetic. Nanti ada green studies. Kalau dalam Indonesian literature itu sastra hijau, ya, sastra lingkungan, ekosastra, ya. Mereka semua itu punya semangat yang sama, ingin mengeksplor relationship of literature, karya sastra tetap. Jadi kita tidak ngurusi lingkungan, tapi kita ngurusi sastra yang memuat isu-isu lingkungan. Yang berangkatnya tadi, sastra itu mampu menginfluence pembacanya. Ya. Of literature and the natural world, aiming to get readers thinking about their interaction with the environment. Jadi kita bisa mulai menduga-duga kenapa teori ini lahir, ya karena banyak kerusakan lingkungan. Semua studies itu kan pengen berguna. Sastra ini apa? Oh, lahirlah eco-criticism yang mengkaji, mendiskusikan bagaimana kaitan sastra dengan isu-isu lingkungan yang ada. Tidak banyak karena ini teori yang relatif baru. Yang paling tua kan authorial intention, terus geser sampai pada eco-criticism ini. Cyril Grothfeldt, definisinya dia sederhana, study of the relationship between literature and physical environment, sastra dan lingkungan. Ya. Kalau dalam kaitan dengan Kalimantan, ya ini memang kaitannya dengan hutan tropis lembab yang kita miliki, ya. Sehingga nanti jadi mendiskusikan juga interconnection between culture and nature. Contohnya burung enggang, itu ekologi fauna. Tapi karena dia endemi, adanya di daerah Kalimantan, dia menjadi culture kan, jadi budaya. Jadi budaya itu harus dimaknai sebagai ada sebuah komunitas yang shared community, komunitas tertentu yang adanya hanya di situ aja. COVID ini pandemi, agak sulit bicara budaya dikaitkan dengan COVID. Kalau COVID-nya ada di Samarinda saja, nah itu bisa SK culture karena ada komunitas tertentu saja yang kena COVID misalnya. COVID maksud nggak kaitan sama budaya, Pak. Kaitannya urusan teknis, ya. Karena COVID kita disuruh cuci tangan. Cuci tangan itu bukan budaya, tapi cara orang cuci tangan yang sesuai dengan komunitasnya, dengan identitas dia, itu yang disebut culture. Orang Kalimantan cuci tangannya di sungai, pakai air sungai. Orang Eskimo sana ya pakai cairan pakai air es yang mencair kan begitu. Kita bikin tandon tinggi, pondasinya pakai kayu ulin, nah misalkan begitu. Itu baru masuk culture. Duduk bukan budaya. Cara duduk yang beda antara komunitas satu dengan yang lain, suku satu dengan yang lain, itu budaya. Makan bukan budaya, seluruh manusia makan. Tapi yang dia makan, kok di Samarinda ini apa makan? Amplang. Nah itu masuk culture. Nah ikannya ambil dari sini. Eskimo sana nggak ada amplang.
Karena amplang ada shared community di wilayah tertentu, dia disebut culture. Nah, termasuk eco-criticism nanti ya, kalau bicara dengan berkaitan dengan setting tertentu yang adanya di situ saja, istilahnya endemik. Kalian sudah kuliah wawasan hutan tropis lembab? Sudah? Sudah, Pak. Tugas akhirnya apa? Disuruh nyari apa tugas akhirnya? Mencari nilai-nilai budayanya enggak? Contoh budaya yang ada di budaya tropis lembab enggak? Apa tugas kuliah kalian di wawasan budaya HTL? Merangkum dan buat video, Pak. Videonya apa isinya? Videonya isi rangkuman juga. Apa yang dirangkum? Buku kah? Ya, Pak. Jurnal dari bapaknya itu. Oke. Misalkan ada yang suruh cari bentuk-bentuk budaya. Tanaman obat budaya enggak ya? Kalau tanamannya tumbuhnya di Kaltim aja, ya budaya. Tapi kalau tanaman itu di Kaltim ada, di Amerika ada, ya bukan budaya. Misalkan tanaman-tanaman yang ada di tropis gitu ya. Ini kekhasan ciri khas fokus dari eco-criticism. Satu, using ecocentric perception. Ini jelas. Jadi persepsi, kan saya bilang literary theory itu sebetulnya masalah perspektif, cara pandang dalam melihat sesuatu. Nah, eco-criticism ya udah pasti persepsi dia ecocentric, fokus on the eco things, hal-hal yang berkaitan dengan ekologi. Pay attention to the representation of nature. Kan kita ini sudah bisa menduga nih, kekhasan feminis apa? Melihat karya sastra melalui sudut pandang gender dong. Kan begitu. Kalau eco-criticism yang jadi pay attention, yang tadi saya bilang di highlight itu adalah yang representasi nature. Kalau feminis, kekhasannya apa? Yang melihat sudut pandang gender, dia pay attention pada how woman diperlakukan dalam sebuah karya. Ini saya bukan mencampur-adukan materi, tapi membangun persepsi. Belajar teorinya nggak sulit asal paham konsepnya. Ya. Yang kedua, the extent to other than natural world. Namanya sebuah criticism, stream pemikiran, tentu dia berkembang. Memang fokusnya pada representasi nature. Tapi terus meluas ke isu-isu lingkungan kan meluas. Pertumbuhan jumlah penduduk, pemanfaatan energi yang berlebih-lebihan, pembalakan hutan liar, penambangan batu bara, dan seterusnya. Jadi ada 3 kelompok besar dalam eco-criticism. Satu yang sudah pasti itu mencari representasi nature di karya. Yang kedua, mengumpulkan penulis nature writing sebutannya. Jadi penulis-penulis, dia mengkaji penulis-penulis yang mengangkat isu lingkungan. Ada penulis A mengangkat isu lingkungan, B terus dia bandingkan, dia compare, dia analisis, itu juga bisa eco-criticism. Yang ketiga, isu-isu kontemporer yang memuat isu lingkungan tadi. Pertumbuhan jumlah penduduk dan lain. Ini poin yang kedua. Kelompok ini sejalan dengan feminis. Jadi ada ikatan antara eco-criticism dan feminis untuk langkah-langkah anunya saja perkembangan ilmunya. Feminis juga begitu. Awalnya kan melihat bagaimana perempuan diperlakukan. Yang kedua, ada sekelompok kajian feminis itu yang meneliti penulis-penulis yang mengangkat isu perempuan. Yang ketiga, isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perempuan, penindasan perempuan, macam-macam. Mirip dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, eco-criticism itu fokus pada reflective topographical material. Topografis itu dari termasuk wilayah geografis tertentu ya. Sehingga dia cenderungnya, ini tidak harus, cenderungnya dia akan mengkaji travel writing dan regional literature. Travel writing itu catatan perjalanan dari misalkan antropolog itu ada contohnya Lumholtz, orang Norwegia, antropolog, main-main ke Kalimantan. Terus dia bikin buku apa yang dia temui, dia ketemu suku Dayak ini, kebiasaannya ini.
Nah, itu bisa dikaji dengan eco-criticism karena representasi dari nature wilayah yang dia datangi. Regional literature juga begitu. Region itu kan wilayah. Jadi sastra-sastra yang memuat isu-isu kewilayahan. Novel yang memuat isu tentang suku Dayak. Nah, itu bisa itu dikaji dengan eco-criticism. Cuman karena kalian masih sasing, harus karya sastra yang berbahasa Inggris. Fokus yang keempat, karakteristik dari eco-critics itu adalah they turn away the social and linguistic aspect in literary works. Turn away itu bukan meniadakan sama sekali, tapi dia memang persepsinya ekosentris. Jadi, linguistik aspeknya mungkin bisa sedikit geser. Maksudnya begini. Saya sebut kata enggang. Linguistik aspeknya mungkin binatang, mamalia, hidup di hutan, bisa terbang, bertelur, gitu. Itu, tapi dia tidak ke sana, bukan itu yang dia kaji. Yang dia kaji adalah bagaimana enggang itu sebagai penanda wilayah tertentu yang punya nilai-nilai apa ya? Kalau enggang itu maknanya apa ya bagi suku Dayak? Penanda bahaya kah? Atau menyampaikan pesan apakah? Atau apa gitu? Yang hal-hal yang di luar dari linguistik aspeknya. Jadi pemaknaannya tergantung makna yang ada di region tertentu, wilayah itu. Ini contoh saja puisinya Robert Frost, misalkan sedikit ringkas gitu ya, dilihat dari sudut pandang eco-criticism. Yang dia kaji adalah ini, dia tulis dalam free verse. Kalau sonet yang kemarin kalian terjemahkan itu, yang akan kalian terjemahkan itu kan fixed verse, bentuknya saklek, pasti harus 10 silabel. Kalau ini bentuknya bebas, jumlah silabelnya tidak diatur. He gives most of place to nature element. Jadi dalam puisi ini memuat elemen-elemen alam seperti hutan, pohon, flower, binatang, land, dan seterusnya. Terus bagaimana sih perlakuan yang ada di puisi ini terhadap wood, trees tadi? Oh, ada yang positif, ada yang negatif. Terus kajiannya lah juga ini menggambarkan rural life. Ya. Jadi ada yang mendefinisikan eco-criticism, mengkaji nature. Nature itu sebelum kehadiran modernitas, sebelum munculnya istilah teknologi. Gitu. Ada yang mendefinisikan. Ini ada puisinya, saya kutip sedikit. Ada yang di bold, saya kasih bold. Nah, itu yang saya sebut highlighting. Ini yang merepresentasikan nature. Karena ada grasi, rumputan, leaves, dedaunan. Nah, ini tidak akan kalian lakukan. Ini hanya ancang-ancang untuk semester depan kalau mau menggunakan eco-criticism. Terakhir, bagaimana cara menganalisis? Sama kayak tadi, puisinya dibaca. Apa sih pemahaman nature elemen dibaca. Mulai masuk highlighting. Yang ditandai yang mana? Karena ini file, ya saya bold, saya kasih garis bawah. Kalau di kertas ya boleh kamu stabilo, tempel stick notes yang menunjukkan representasi nature. Nah, baru line inilah yang kamu tulis panjang lebar maknanya apa, kenapa ada grasi di situ, kenapa leaves. Nah, setelah itu kamu kaitkan tuh antara bold yang atas sama yang bawah ini apa hubungannya dalam membentuk overall effect, makna keseluruhannya. Nah, langkah-langkah. Materinya cukup. Dari pemahaman eco-criticism tadi, renungkan lagi apa definisinya, historical background-nya, kekhasannya, terus cara mengaplikasikannya. Ya. Supaya kalian nanti saat ulangan ujian tidak perlu baca buku lagi, tidak perlu belajar lagi, luangkanlah waktu setelah kuliah ini untuk merecall, mengingat ulang apa yang tadi saya sampaikan. Mengingat ulang, mengkaitkan apa yang saya sampaikan dengan PowerPoint tadi. Lebih mantap lagi, sambil googling, download buku, baca buku. Ya. Mau, buku repot.
carilah jurnal-jurnal skripsi yang meneliti tentang sastra yang menggunakan formalism. Nah, itu buka tuh bagian bab 2-nya, theoretical framework. Itu pasti ada pemahaman teori di sana. Ya. Oke. Jadi saya minta setelah ini nanti diendapkan materinya, terus theoretical. Insya Allah sampai nanti ulangan, ujian tidak akan lupa. Ya. Bikin catatan. Kalau kamu hanya berdasarkan lisan, spoken language, itu kata teori pakar second language acquisition, pemerolehan bahasa, itu tidak akan bertahan lama. Joke saya kalau di kelas offline, begitu saya akhiri, kakimu melangkah keluar, nginjak keluar pintu kakimu, itu langsung jeng hilang materinya. Ya. Kalau di online class ya begitu kamu klik leave meetings, leave juga to understanding about formalism dan eco-criticism. Supaya nggak hilang gimana, ya punya sediakan waktu untuk merecall, mengingat ulang. Ya. Buat catatan sendiri, dan seterusnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya panggil daftar hadir. Seperti biasa sebut nama, sebut kata hadir. Ramses Ega, Sega hadir, Pak. Jessica Azaria Limbong, Jessica nggak ada ya? Erwin hadir, Pak. Mufliha Cindy, Cindy hadir, Pak. Mardiana Cahyani, Mardiana nggak ada nih. Joel Albrian, Yoel hadir, Pak. Muhammad Jelani, Muhammad Jelani hadir, Pak. Mardian. Muhammad Faikri Muyasar, Muhammad Faikri hadir. Rahmat Dhani Sembiring, Rahmat hadir, Pak. Andi Siti Safira, Andi Siti Safira hadir, Pak. Haidir, Wahyu Ramadan, Wahyu hadir, Pak. Renaldi Wijaya, Renaldi hadir, Pak. Rofifah Ramadhani, Rofifa hadir, Pak. Muhammad Aldi Pratama, Muhammad Aldi hadir, Pak. Mario Putra Deniswara, Mario. Elsa Putri Ramadina, Elsa Putri hadir, Pak. Nur Hikmah, Nur Hikmah hadir, Pak. Invia Vertiti, Invia hadir. Muhammad Raihan, Rehan hadir. Muhammad Alfi Rozik, Alfi hadir, Pak. Julius Pratama, Julius nggak ada ya? Aan Fajriansah, Aan hadir, Pak. Fauzi Rizalian, Oji hadir, Pak. Nur Hijrah, yang lain diam. Nur Hijrah, Nur Hijrah hadir, Pak. oke. Fitri Ramadana, Fitri hadir, Pak. Maidah, Maida hadir, Pak. Rani Tia Anjani, Rani hadir, Pak. Safira Uswathul Guna, Safira hadir. Ridho Adam Pratama, Ridho hadir, Pak. Daniel Pranata Gunawan, Daniel hadir, Pak. Nur Janatul, Nurjanatul hadir, Pak. ada yang belum saya panggil? Bapak, tadi saya belum menyalakan mic-nya, Pak. Kamu belum nyalakan mic, tapi dari awal tadi dengar saya ngomong tentang apa ya? Formalism tahu ya? Ikuti. Formalism sebagai Ikuti atau enggak? ikuti kok, Pak.
Ada lagi yang lain? Mardiana, Pak. Dari Sudah. tadi suara mic-nya katanya nggak kedengar. Kalau suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, Bapak. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Oke. Oke. Berarti untuk hari ini cukup. Minggu depan tinggal materi terakhir, the respon. File juga sudah saya share di di WhatsApp group ya. Silahkan dibaca-baca dulu. Jadi basic understanding, baru kalau sudah baru kita ujian ya setelah minggu depan, nanti cari waktu. Hari ini cukup. Terima kasih yang sudah hadir. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.